keren banget Bang Hendy. Insya Allah jadi dokter. Amin. Karma Wibangga. Tribuner, saya sekarang ada di depan panel hasil karya Kang Hendy dari Pascasarjana Institut Teknologi Bandung. Ini karya seni rupa, visual, dan 3 dimensi. Pertama dan satu-satunya yang sudah dikerjakan oleh Kang Hendy sebagai bahan untuk disertasi doktoral beliau. Visual 3 dimensi memberikan perspektif baru pada kita tentang apa sebetulnya isi Karma Wibangga, relief di kaki Candi Borobudur yang tertutup selama 1232 tahun. Banyak orang kemudian berpolemik, isinya ada adegan-adegan dewasa, adegan-adegan asusila, pornografi. Kita akan dengar apa yang didapat oleh Kang Hendy ketika kemudian melakukan studi, memindahkan gambar relief 2 dimensi menjadi 3 dimensi, dan kemudian dicetak dalam figur 3 dimensi, dan nanti kita akan melihat animasinya. Bisa dijelaskan proses kreatif secara umum bagaimana memindahkan gambar di relief yang 2 dimensi kemudian menjadi 3 dimensi, dan bahkan ada yang sudah dicetak menjadi figur 3 dimensi ya. Bagaimana tingkat kesulitannya, dinamikanya bagaimana, silakan. Sebenarnya dalam dalam program Pascasarjana, program doktoral di seni rupa terbagi atas dua koridor, yaitu penelitian murni dan kekaryaan. Kebetulan saya ambil kekaryaan, di mana tugasnya adalah bagaimana membuat karya solusi untuk topik-topik tertentu di wilayah seni dan desain. Dan kebetulan saya ambil problematika di Karma Wibangga tentang fokus pada narasi visual cerita relief gitu. Nah, dari cerita relief itu saya otomatis secara teknis harus punya metode beberapa hal. Antara lain, 1, bagaimana cara membaca relief. Akhirnya saya harus bisa memformulasikan metode cara baca relief. Itu 1. Yang kedua adalah bagaimana relief ini bisa diamplifikasi atau diperjelas dengan metode-metode rupa, teknik-teknik rupa, sehingga orang bisa mengetahui dengan jelas bahwa ini sesuatu objek yang bisa diidentifikasi. Misalnya karakter utama, pembantu, background, foreground, and everything. Nah, dari situ kita bisa membuat metode cerita berdasarkan berbagai rujukan tentunya. Karena ini strata doktoral, saya harus punya reasoning bagaimana membuat skrip cerita. Nah, dari situ skrip cerita itu dibuat paralel dengan teknik bagaimana mengadaptasi relief menjadi gambar biasa, gambar digital. Awalnya pertama saya membuat relief itu syaratnya dengan DPI yang sangat tinggi. Itu sulit sekali saya dapat. Selama 1,5 tahun saya menangis untuk mencari data, sulit sekali di Indonesia. Akhirnya saya dapat di wilayah Eropa sana, di Universitas Leiden, kebetulan banyak kolega, dan akhirnya saya dapat frame Betul. gambar relief yang komprehensif untuk distudi secara visual. Pertama, saya coba gambar fotografi dokumentasi karya Cepas yang hanya difoto 1 kali dalam sejarah di tahun 1890 sampai 1890 sampai 1891. Itu jadi rujukan utama. Makanya kita semua yang riset tentang Karma Wibangga harus mengucapkan terima kasih kepada Kasihan Cepas, di mana beliau adalah pegawai fotografi di Istana Kesultanan Yogyakarta waktu itu. Dari situ saya meriset, menggali, memindahkan relief fotografi itu ke dalam sebuah gambar garis digital, di mana saya menggunakan alat-alat yang memang base-nya on digital. Sama aja sih sepertinya seperti pensil juga, tetapi ini bisa bekerja lebih cepat. Setelah itu tahapnya adalah bagaimana memisahkan
karakter-karakter itu sehingga bisa diidentifikasi seperti banyak gambar ini sebenarnya udah terpisah, tetapi saya satuin lagi karena ini untuk kepentingan background ya. Nanti ada beberapa yang Anda nanti bisa lihat karakter-karakter utama, karakter tambahan saya bisa pisah-pisahin sebelum kita warnain. Di situ ada problem tumpukan gambar yang secara metode gambar saya akhirnya punya metode bagaimana menutupi garis yang ketutup akibat tumpukan gambar. Nah dari situ akhirnya kita punya karakter-karakter tunggal yang terpisah yang akhirnya dari duduk kita bisa berdirikan, lalu kita bisa buat istilahnya kalau dalam bahasa animasi disebut sebagai karakter T-pose, posisi tampak depan, tampak samping, tampak belakang, sehingga bisa diidentifikasi menjadi modeling 3D. Nah, dari situ kemudian saya mencoba melakukan riset bagaimana mengembangkan file 3D ini ke dalam printing 3D untuk riset gerak. Setelah itu saya mencoba membuat animatic untuk memahami proses gerak dari gambar diam menjadi gambar dinamis yang disebut film animasi gitu. Nah dari situ saya bekerja sama dengan penari. Kalau urusan penari, tarian dalam larip, saya akan berdiskusi dengan para pemain musik kalau urusannya main gendang gitu. Tetap saya harus didampingi atau didasari dengan teori atau praktisi yang cukup handal yang berhubungan dengan cerita relief. Nah setelah bahan visual udah oke, baru saya lari ke dalam aspek bagaimana menuturkan cerita. Saya mengumpulkan banyak literatur dari mulai arkeologi, agama, sejarah, saya kompilasi dalam konteks triangulasi data sehingga saya bisa memutuskan narasi atau skrip cerita berdasarkan berbagai data. Nah dari situ ada dalam konsep produksi animasi terbagi atas 3 tahap, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dalam konsep animasi yang paling penting adalah praproduksi karena itu blueprint atau master guidance untuk produksi. Pertama, membuat skrip. Kedua, membuat cerita yang baik berdasarkan cita-cita kita dalam mencapai cerita yang menarik bagi penonton. Ketiga adalah menciptakan karakter-karakter yang sudah siap untuk dijadikan pelaku-pelaku dalam cerita. Yang keempat adalah bagaimana membangun ini dalam konsep cerita yang utuh berupa mastering storyboard. Setelah cerita baru storyboard gitu. Nah dari situ masuk ke kan tadi masalah praproduksi. Produksi kemudian saya mengeksekusinya berdasarkan storyboard, di mana di sana siap pekerja-pekerja untuk mengeksekusi cerita saya berdasarkan keterangan-keterangan produksi dalam storyboard. Setelah itu baru finalize dalam pasca produksi, bahwa ini akan dimuat dalam layar lebar, bahwa ini akan dimuat dalam televisi atau internet. Itu it's depend on pasca production, karena mastering extensive file untuk kebutuhannya pasti berbeda-beda gitu, kurang lebih begitu. Baik, nah dinamika di 5 tahun riset sampai baru mau selesaikan ini bagaimana? Nah di sini saya mau promosikan gagasan para founding father kita di FSRD, bahwa di pendidikan Indonesia khususnya kita lagi berjuang, terutama para profesor kami telah berjuang ke Dikti bahwa dalam konteks ilmu seni rupa dan desain, terutama di ITB ya, berjuang untuk membagi 2 wilayah karakter peneliti. Yang satu adalah kekaryaan, yang satu adalah riset murni, di mana kekaryaan ini belum diakui sepenuhnya secara nomenklatur di Dikti. Oleh karena itu saya adalah sebagai motor sampling untuk berjuang dalam memperjuangkan itu. Karena nature seperti saya untuk berkarya itu sangat intens, tetapi saya punya kesulitan dalam misalnya kasarnya membuat jurnal internasional. Tapi saya kalau membuat pameran internasional, insya Allah saya mampu dan cukup
kompeten dalam untuk menciptakan pameran itu sebagai sebuah sebagai sebuah publikasi karya. Nah, satu sisi pure research itu dituntut untuk membuat jurnal dengan strata Q1, Q2, Q3 and so on. Sementara di sini pameran atau publikasi karya dia harus punya stratifikasi standarnya internasional. Kebetulan saya alhamdulillah bisa pameran di Asian Tourism Forum dan ini adalah kesempatan besar walaupun dengan segala keterbatasan saya sudah banyak melakukan beberapa tahap untuk bisa masuk kualifikasi standar kekaryaan. Misalnya problem-problem yang saya diberikan arahan oleh para advisor atau pembimbing adalah tentang kualifikasi kurator dalam pameran. Kemudian proses bahwa pameran sebagai aktualisasi gagasan atau pertemuan desain yang saya dapat. Kemudian aspirasi pengunjung itu juga harus dijadikan dasar dalam melanjutkan proses berkarya. Akhirnya package itu bisa di statement sebagai prasyarat yang sah dalam jenjang untuk menuju proses selanjutnya, misalnya sidang tertutup ataupun sidang terbuka. Problemnya adalah ketika ini masa transisi dan pemerintah Indonesia, khususnya Kemdikbud, Dikti, tingkat pendidikan tinggi, belum bisa mengeluarkan nomenklatur, kami sebagai mahasiswa jadi tersiksa. Kenapa? Karena kami dalam masa transisi itu harus membuat 2 karya. Karena jurnal internasional dan karya publikasi berupa pameran. Seolah-olah kami kayak dewa yang serba bisa gitu. Jadi mohon kepada pemerintah khususnya Kemdikbud Ristek Dikti untuk bisa cepat memutuskan sistem di mana nature saya sebagai pengkarya walaupun desain kan ada art, ada craft dan saya desainer untuk membuat nomenklatur yang jelas bahwa stratifikasi karya S3 ini bisa disahkan sebagai korelasinya dekat dengan sederajat dengan jurnal ilmiah seperti jurnal-jurnal internasional dengan kualifikasi Q1, Q2 dan lain sebagainya. Nah, saya berharap kepada pemerintah khususnya Menteri Pendidikan Bapak Nadiem untuk mengaktualisasikan Merdeka Belajar melalui pilihan-pilihan nature bagi siapapun yang bisa bekerja. Yang penting kami diberikan arahan atau aturan bagaimana berkarya atau aktualisasi melalui publikasi karya ini disetarakan dengan jurnal internasional. Jadi mudah-mudahan bagi orang kreatif seperti saya yang memang cara mencarinya adalah agak lain dengan metode penelitian yang formal dari sudut pandang jurnal internasional bisa disetarakan. Karena misalnya tentang proses-proses yang telah ditentukan oleh pendidikan bisa saya lewati. Masalahnya adalah sekarang belum ada tor atau aturan dalam membuat proses aktualisasi karya lewat pameran itu dalam aturan yang baku seperti jurnal. Itu problemnya. Baik, terakhir Kang Hedi, apa pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak ramai siapapun terkait dengan karya yang sudah dihasilkan Kang Hendi sekaligus sebagai bahan untuk promosi doktoral begitu ya? Ini dalam bentuk animasi, dalam visual 3D, figur-figur yang bisa kita lihat dan itu usianya dari masa ribuan tahun yang lalu. Pesannya apa Kang? Singkat dan padat. Oke. Jadi esensinya Karmawi Bangga itu adalah tentang bagaimana dasar hidup yang susila dan terampil dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak bicara masalah religi. Kita bicara tentang psikologi sosial di mana semua orang itu harus tahu diri posisi, bagaimana
menghargai, menghormati, bagaimana toleransi, bagaimana welas asih dikumandangkan dalam kemanusiaan. Nilai-nilai dalam Karmelu Bangga sangat-sangat komprehensif buat siapapun, agama apapun, karena menurut pandangan saya setelah riset 5 tahun, kita jangan lihat masalah identitas religi kita, tetapi yang harus kita lihat adalah tindakan apa di dunia ini yang menyebabkan orang jadi merasa membutuhkan orang lain, saling membantu dan harmoni dalam hidup. Itu esensinya. Yang kedua adalah bagaimana nilai-nilai masa lalu ini jangan sampai diinisiasi bahkan diakuisisi oleh negara lain. Saya sebagai mahasiswa program doktoral bertanggung jawab sebagai garda terdepan untuk mempertahankan value World Heritage. Ini warisan dunia. Tapi kalau diaku oleh negara-negara lain, lalu kita siapa? User, pengguna? No, kita kreator sesuai dengan masyarakat Jawa kuno, ahli silpin atau pemahat. Saya mampu meneruskan jejak mereka. Insya Allah ini bisa menjadi sebuah motor awal ketika saya masukkan ke dalam jenjang pendidikan. Dan ini bisa jadi tolok ukur atau sebagai awal untuk mengajak semua kalangan untuk bergerak bagaimana mempertahankan nilai-nilai World Heritage ini menjadi tolok ukur literasi bangsa ini. Kurang lebih begitu.